Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin mengingatkan betapa besarnya dan banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah dia bisa ikut membantu dakwah. Ini adalah nikmat yang sangat besar, karena berdakwah, mengajak kepada tauhid dan melarang perbuatan syirik, serta mengajak untuk taat kepada Allah dan melarang semua yang menyelisihi syariat Allah. Itu adalah tugas yang mulia, tugasnya orang-orang terpilih, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Orang yang berdakwah adalah orang yang hidupnya penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikan aku orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Imam Mujahid rahimahullah, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, turjumanul Quran, beliau menyebutkan dua bentuk penafsiran terhadap makna orang yang penuh berkah. Yang pertama adalah nafa'an, orang yang selalu memberi manfaat kepada orang lain. Berarti ini satu nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, ketika dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Karena berarti dia adalah orang yang penuh berkah, penuh dengan kebaikan dalam dirinya. Dimanapun dia berada, dia selalu memberi manfaat. Dan ini bersifat umum. Apakah manfaat dunia ataupun akhirat? Tentu yang terbaik adalah manfaat akhirat. Namun manfaat dunia juga yang kita berikan kepada saudara kita, seperti menghilangkan kesusahan dunianya, adalah amal soleh yang sangat agung. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa melepaskan satu kesusahan dunia dari orang yang beriman, maka Allah akan melepaskan darinya kesusahan di hari kiamat. Apabila yang kita berikan kepada saudara kita itu adalah kemanfaatan akhirat, maka tentu itu lebih afdal. Bagaimana caranya memberi kemanfaatan akhirat kepada saudara kita? Dalam penafsiran yang kedua, Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, orang yang penuh berkah itu adalah mu'alliman lil khair haitsu kana, selalu mengajarkan kebaikan dimanapun dia berada. Itulah orang yang penuh berkah, yang selalu berdakwah, mengajarkan kebaikan. Dan kebaikan terbesar adalah tauhid. Sebagaimana keburukan terbesar adalah syirik. Sehingga orang yang mendakwahkan tauhid dan melarang syirik, itulah orang yang paling berkah hidupnya.
Dan itulah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah, beribadahlah hanya kepadanya, dan jauhilah tagut, jauhilah semua yang disembah atau dituhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwah seluruh nabi dan rasul. Orang-orang yang paling berkah hidupnya. Mereka semuanya mengajak kepada tauhid. Mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Dalam keadaan kita yakin memang hanya Allah yang berhak disembah. Mereka juga melarang perbuatan syirik. Karena kita meyakini semua yang disembah selain Allah adalah batil. Sebagaimana yang terkandung di dalam La ilaha illallah, yang artinya la ma'budah haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid adalah pondasi amalan. Enggak ada gunanya kita ajak orang sholat, puasa, zakat, haji kalau dia masih berbuat dosa syirik. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Itulah sebabnya dakwah para nabi dan rasul fokus utamanya kepada tauhid. Memprioritaskan urusan tauhid. Karena tauhid adalah pondasi amalan. Dan karena tauhid itulah hak Allah yang paling agung. Dan Allah tetapkan sebagai jaminan masuk surga dan selamat dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas para hamba, mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'alallahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka tauhid adalah jaminan keselamatan dari azab Allah. Sehingga ciri utama dakwah ahli sunnah adalah memprioritaskan urusan tauhid, memberi perhatian yang besar terhadap urusan tauhid. Karena itulah kunci keselamatan. Pondasi amalan, hak Allah yang paling agung, dakwah seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang jalan yang beliau tempuh dan para pengikutnya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, inilah jalanku, yaitu aku mengajak kepada Allah. Aku berdakwah mengajak manusia mentauhidkan Allah dan menaatinya. Ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu yang terang. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Maksudnya orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah berdasarkan ilmu. Dan maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Para ulama mengatakan berdasarkan ayat ini, setiap muslim wajib berdakwah. Kenapa? Karena setiap muslim wajib menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu setiap muslim wajib berdakwah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah seperti beliau. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita harus pahami, berdakwah itu tidak harus jadi ustadz terlebih dahulu. Kita tahu satu ayat, kita tahu satu hadis, sampaikan.
Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Ballighu anni walau ayah," sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Meskipun hanya untuk keluarga kita sendiri. Itu yang paling utama, yang hendaklah kita dakwahi. Anak-anak kita, istri kita, orang tua kita. Sampaikan apa yang kita ketahui. Bahkan tidak harus kita hafal dalilnya. Boleh kita sampaikan secara makna. Kalau antum jalan mendekati waktu sholat, lihat ada anak-anak muda yang masih main, ajak untuk sholat. Nggak harus antum baca dalil. Kalau antum baca dalil tentu lebih bagus. Tapi nggak harus. Bisa saja antum langsung ajak dia untuk pergi ke masjid. Itu sudah termasuk dakwah. Jangan dibiarkan anak-anak masih main-main saja padahal sudah mendekati waktu sholat. Begitu pula jemaah sekalian, berdakwah tidak harus secara langsung. Bisa juga kita ikut berdakwah dengan cara membantu dakwah. Terlebih kalau kita yang menjadi sebab dakwah itu tersebar, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan ustadz yang berdakwah. Ketika malaikat Jibril alaihissalam datang menemui Nabi SAW dan para sahabat, kemudian malaikat Jibril bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Kemudian dijawab secara detail oleh Rasulullah SAW. Beliau mengajarkan tentang Islam, iman, dan ihsan. Setelah malaikat Jibril pergi, maka Nabi SAW mengatakan, "Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Itu tadi adalah malaikat Jibril alaihissalam yang mendatangi kalian untuk mengajari kalian agama kalian. Padahal yang mengajari siapa? Rasulullah SAW. Tapi malaikat Jibril menjadi sebab. Meskipun hanya dengan bertanya. Bagaimana lagi kalau kita berusaha minta izin misalkan di sebuah masjid. Kemudian kita datangkan seorang ustadz untuk berdakwah di situ. Itu luar biasa. Itu adalah usaha untuk membantu dakwah. Dan itu bisa kita lakukan dengan mudah. Yang diperlukan hanyalah kemauan dan keberanian. Dan mungkin pengurus masjid itu akan sangat berterima kasih kepada kita. Kalau enggak di dunia, di akhirat kelak. Karena dia juga akan kecipratan pahalanya. Harus kita semuanya berusaha membantu dakwah. Termasuk jamaah sekalian, cara berdakwah yang sangat mudah adalah kajian-kajian rutin yang sudah ada. Seperti kajian di Masjid Al-Hanifiyah oleh Ustadz Abdul Hasan maupun para asatidah yang lainnya. Ajak orang sebanyak-banyaknya untuk ikut hadir. Itu cara berdakwah yang sangat mudah. Meskipun cuma satu orang yang kita ajak, kita tidak tahu satu orang ini bisa jadi kelak dia menyebarkan dakwah ke banyak orang. Maka dari satu orang ini, mulai dari dia melangkah dari rumahnya menuju ke majelis ilmu, sepanjang dia di majelis ilmu, dia sedang beribadah dan pahalanya mengalir kepada kita. Karena kita yang ngajak dia. Kalau kemudian dia amalkan ilmu yang dia dapatkan di majelis tersebut, pahalanya masih mengalir kepada kita. Kalau dia ajarkan lagi kepada orang lain, pahala masih mengalir kepada kita dari orang lain tersebut. Jadi ini bisa jadi pahala yang tidak terputus, terus mengalir. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man da'a ila hudan, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yankusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa mengajak kepada hidayah, mengajarkan satu kebaikan, mencontohkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Begitu pula manfaatkan medsos kita, sebarkan dakwah seluas-luasnya, meskipun hanya berupa undangan kajian. Ajak orang ke majelis ilmu, itu cara berdakwah yang bagus dan mudah. Terutama keluarga kita sendiri, hadirkan mereka ke majelis-majelis ilmu.
Jadi kita semua harus terlibat dalam dakwah. Ini cara mudah untuk meraih pahala yang sangat melimpah. Dan di zaman sekarang Allah berikan kepada kita kemudahan. Kita punya WhatsApp, kita punya medsos, sebarkan seluas-luasnya. Terlebih kalau kita punya kendaraan. Kalau perlu orang yang mau kita ajak ke majelis ilmu, kita jemput ke rumahnya. Bahkan kalau perlu, ajak dulu makan bakso. Biar dia senang kan? Ini metode Nabi SAW, melakukan ta'liful qulub. Melunakkan hati orang itu, agar mau menerima dakwah yang kita sampaikan. Lakukan semua yang kita bisa, yang kita mampu untuk ikut berdakwah. Terlebih jamaah sekalian di masa-masa orang butuh nasihat ketika dia ditimpa musibah. Biasanya hati orang yang ditimpa musibah itu lebih lembut. Tapi mungkin tidak ada yang mengingatkan dia. Maka hendaklah kita manfaatkan kesempatan ini untuk menyebarkan dakwah seluas-luasnya. Dan alhamdulillah, ketika banyak bantuan-bantuan yang kita berikan, kemudian kita dakwah, itu juga membuat dakwah lebih mudah diterima. Karena bantuan-bantuan itu dapat menjadi sarana untuk ta'liful qulub, untuk melunakkan hati. Seorang Arab Badui, sudah Arab Badui, Arab kampung, kafir, kurang ajar lagi. Datang kepada Nabi SAW, nggak ada sopan-sopannya sama sekali, langsung dia teriak dengan suara keras, "Wahai Muhammad, berikan saya harta." Sahabat waktu itu sudah marah, ingin memarahi dia. Tapi Nabi SAW mencegah para sahabat. Kemudian Nabi SAW memberikan kepada orang itu kambing sebanyak 1 lembah. Nggak tanggung-tanggung dikasih. Apa yang terjadi? Orang itu pulang ke kampungnya, sampai di kampung langsung dia teriak, "Ay qaumi aslimu, fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr." Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam. Karena Muhammad kalau ngasih sesuatu, dia tidak takut jatuh miskin. Dia sudah tahu Nabi SAW itu orang yang sangat dermawan. Yang dia tidak bayangkan, ngasihnya nggak tanggung-tanggung sebanyak itu. Itulah bagaimana gambaran Nabi SAW kalau memberikan sesuatu, demi mengharapkan orang itu melunak hatinya untuk menerima Islam. Terlebih lagi, ada para ustadz kita yang mungkin datang dari berbagai macam daerah. Ini manfaatkan kesempatan untuk menyebarkan dakwah seluas-luasnya. Coba antum cari masjid-masjid, hubungi DKM-nya, bikin kerjasama, minta waktu meskipun hanya dari maghrib sampai isya untuk diadakan nasihat sebentar, nasihat singkat. Jadi kita semuanya harus berusaha untuk ikut berdakwah. Namun dakwah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sembarang dakwah. Tapi dakwah yang dibangun di atas 2 dasar pokok. Yang pertama, keikhlasan. Itu bisa kita petik dari ad'u ilallahi, aku mengajak kepada Allah. Bukan kepada dunia, bukan kepada harta, bukan kepada pengagungan terhadap seorang tokoh. Nah, seperti sebagian kelompok dakwahnya untuk mengagungkan gurunya, mengagungkan tokoh-tokohnya, dan sampai akhirnya apa? Berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan guru-gurunya tersebut, dengan tokoh-tokohnya. Sampai akhirnya mereka mengajarkan, kalau menghadapi mara bahaya, tinggal panggil saja Syekh Fulan, Habib Fulan, Wali Fulan. Ini adalah kesyirikan. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a. Siapakah yang dapat mengabulkan doa orang yang kesusahan,
Dan siapakah yang bisa menghilangkan keburukan itu? Hanya Allah yang bisa melakukannya. Tapi yang mereka ajarkan, subhanallah, si guru fulan, alim fulan, syekh fulan, habib fulan, dia bisa menolong kita. Kalau ada mara bahaya, tinggal minta kepadanya. Bahkan mereka mengajarkan, jika Allah ingin menimpakan suatu musibah di satu kampung, izin dulu sama gurunya. Pesawat saja dia bisa kasih mundur. Bisa turunkan rantai emas dari langit. Ini semuanya khurafat. Itulah dakwah yang tersebar di sebagian daerah, begitu pula di medsos. Maka itu bukan dakwah yang ikhlas. Begitu pula dakwah mengajak kepada kelompok, bahkan kepada mazhab tertentu, atau kepada komunitas. Itu bukan dakwah yang ikhlas. Dakwah yang ikhlas mengajak kepada Allah, mengajak kepada Islam, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, dengan niat semata mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Yang kedua, berdasarkan ilmu, ala basirah. Bahkan ilmu di sini adalah ilmu yang jelas, yang terang, sehingga diungkapkan dengan kalimat ala basirah, di atas ilmu yang terang. Para ulama juga mengatakan ilmu yang kita butuhkan dalam berdakwah mencakup 3 macam ilmu. Yang pertama, ilmu tentang apa yang hendak kita sampaikan, yaitu yang berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Barang siapa menyampaikan selain itu, maka dia cuma menyesatkan, bukan berdakwah. Yang kedua, ilmu tentang cara menyampaikan dakwah. Yang ketiga, ilmu tentang kondisi objek dakwah tersebut. Jadi nggak sembarang berdakwah, harus ada ilmunya. Inilah 2 pondasi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah dengan ikhlas dan berdasarkan ilmu. Dan ini perlu dipelajari lebih detail. Yang terakhir jemaah sekalian yang ingin saya sampaikan, termasuk pokok utama agar dakwah kita kuat dan semakin tersebar luas adalah menjaga ukhuwah dan persatuan. Ini termasuk kunci utama. Sehingga setan akan selalu berusaha memecah belah kita. Di antara tujuan utamanya adalah agar dakwah kita tidak tersebar. Kita hanya sibuk saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan di sebagian tempat saling membongkar aib, mencari-cari aib, cari-cari jejak digitalnya, atau apa saja yang tersembunyi, yang pernah dia lakukan, untuk kemudian diungkapkan ke publik. Sibuk antara sesama ahli sunnah, saling serang antara satu dengan yang lainnya, sehingga dakwah mereka jalan di tempat, bukan hanya jalan di tempat, bahkan jalan mundur, nggak maju-maju. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Nabi SAW mengingatkan, inna syaitan qad aisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya setan sudah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi dia tidak pernah berputus asa untuk memecah belah di antara mereka. Jadi bayangkan, setan bisa sampai tingkat berputus asa untuk mengajak orang yang bertauhid itu berbuat syirik. Tapi setan gak putus asa untuk memecah belah mereka supaya dakwah mereka tidak tersebar kepada orang lain. Ini bahaya. Sementara dakwah kepada kebatilan semakin tersebar luas dan mereka saling tolong menolong, bahkan mereka gak pernah libur, terus mengajak kepada kebatilan. Dan para penyeru kepada kebaikan berpecah belah di antara mereka. Padahal berpecah belah itu adalah sifat orang-orang musyrik, sifat golongan-golongan yang menyimpang. Oleh karenanya, termasuk
pokok agama Islam dan pokok manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah menjaga persatuan, menjaga ukhuwah. Sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, minal qawaidil azimah allati hiya min jima'id din ta'lif al-qulub wajtima al-kalimah wassalah dhatil bayin. Termasuk pondasi agama yang sangat agung serta intisari agama kita. Artinya ini usul dalam agama kita, bukan persoalan sepele, ini persoalan yang besar. Meskipun tentu tidak ada persoalan agama yang sepele, tapi ada yang paling mendasar. Di antaranya kata beliau adalah ta'lif al-qulub, menyatukan hati. Dan bersatunya kalimat, tidak berpecah belah, dan baiknya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Fa inna Allah Ta'ala yaqul, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu. Lihat, setelah perintah yang paling agung, perintah bertakwa kepada Allah, disusul dengan perintah memperbaiki hubungan di antara kita. Dan itu juga bermakna hubungan yang sudah baik harus dijaga. Orang-orang yang suka memecah belah di antara kaum muslimin, berarti sama saja dia menjadi pembantu setan. Atau jangan-jangan dia sudah jadi setan. Karena kata Nabi SAW, yang tidak rela dengan persatuan kaum muslimin adalah setan. Nggak pernah dia putus asa untuk memecah belah mereka. Karena itu dampaknya luar biasa. Akan membuat dakwah mereka tidak tersebar. Wa yaqul, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Wa yaqul, juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih, yaitu orang-orang musyrik, setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Wa amthalu dzalika minan nusus allati ta'muru bil jamaah wal i'tilaf, dan masih banyak lagi dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk berjamaah dan bersatu. Wa tanha 'anil furqa wal ikhtilaf, dan melarang perpecahan dan perselisihan. Wa ahlu hadzal asal hum ahlul jamaah, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan prinsip ini, mereka itulah yang patut disebut ahlul jamaah. Tinggal ditambah mereka berpegang teguh dengan sunnah, jadilah ahlus sunnati wal jamaah. Kalau berpecah belah, kama anna al-kharijina anhu hum ahlul furqah, sebagaimana orang-orang yang suka berpecah belah, keluar dari persatuan, mereka adalah ahlul furqah. Tinggal dilihat amalan mereka apabila menyelisihi petunjuk Nabi SAW, maka menjadi ahlul bid'ah wal furqah. Jadi ini termasuk pokok ahli sunnah. Oleh karenanya orang-orang yang memecah belah di tengah-tengah ahli sunnah, maka mereka menyelisihi al-jamaah. Mereka menyelisihi pokok sunnah. Dan menyelisihi pokok sunnah, jamaah sekalian, itulah yang menyebabkan seseorang keluar dari sunnah. Sebagian orang juga memecah belah karena adanya perbedaan pendapat. Padahal perbedaan pendapat itu adalah khilafiyah ijtihadiyah di kalangan ulama. Dan dia menganggap dia sedang berpegang teguh dengan sunnah, yang berbeda pendapat dengannya yang menyelisihi sunnah. Padahal sesungguhnya dia yang menyelisihi pokok sunnah. Karena termasuk pokok sunnah adalah bertoleransi dalam perbedaan pendapat yang sifatnya berasal dari ijtihad para ulama, bukan hal yang disepakati ulama. Nah, di sini kita harus paham. Perbedaan pendapat itu kita lihat apakah orang yang berbeda dengan kita menyelisihi ijma ulama, atau
Di situ memang ulama sendiri berbeda pendapat karena adanya ijtihad ulama. Maka yang kita nggak boleh berbeda pendapat padanya, yang orang yang berbeda tersebut menjadi sesat apabila dia menyelisihi ijma ulama. Atau menyelisihi aslun min usuli ahli sunnah. Salah satu pokok sunnah. Dan pokok-pokok sunnah ini disepakati ulama. Tapi kalau perbedaan pendapat itu berdasar dari ijtihad ulama, lalu kita berpecah belah di situ, justru kita menyelisihi pokok sunnah itu sendiri. Saya berikan sedikit contoh jamaah sekalian yang kita nggak boleh berpecah belah padanya, yang kita nggak boleh berbeda pendapat, karena itu menyelisihi ijma kalau kita berbeda pendapat dalam masalah ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin. Ini ijma ahli sunnah. Termasuk pokok ajaran sunnah, tunduk dan patuh kepada pemerintah kaum muslimin. Kalau ada orang yang dianggap da'i sunnah, kemudian dia mencela pemerintah di khalayak ramai, atau dia mengajak berdemonstrasi, mengajak untuk memberontak, melawan pemerintah pusat, maka ini adalah keluar dari pokok sunnah. Ini adalah ciri-ciri orang yang menyimpang, tersesat. Ini contoh perbedaan pendapat yang tidak bisa ditolerir. Begitu pula dalam masalah al-asma wa sifat, termasuk pokok ahli sunnah mengimani sifat-sifat Allah secara zahir, tidak boleh ditakwilkan. Kalau ada yang menakwilkannya, maka itu adalah ciri-ciri kesesatan, penyimpangan. Masih banyak lagi, kita perlu pelajari. Kita perlu tahu bagian mana yang disepakati para ulama ahli sunnah yang kita nggak boleh beda pendapat padanya. Nah sekarang yang kedua, perbedaan pendapat yang didasari oleh ijtihad ulama. Bagaimana ahlu sunnah menyikapinya? Harus bertoleransi. Kalau kita berpecah belah karena itu, justru kita menyelisihi sunnah. Berikut saya sebutkan penjelasan Imam Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Al-Usul Sittah. Fa inna min usuli ahli sunnati wal jamaah fil masailil khilafiyah. Sesungguhnya termasuk pokok ajaran ahli sunnah wal jamaah. Artinya yang disepakati ulama ahli sunnah. Nggak ada perbedaan pendapat. Dalam masalah perbedaan pendapat annama kana al-khilaf fihi sadiran an ijtihadin. Apabila perbedaan itu didasari oleh ijtihad ulama. Bukan ada dalil tegas yang mengatakan, tapi ulama perlu berijtihad. Wa kana mimma yasugu fihi al-ijtihad. Yaitu dalam perkara yang dibolehkan padanya ijtihad. Fa inna ba'dahum ya'dzuru ba'dan bil khilaf. Maka sebagian mereka memberi uzur kepada sebagian yang lain. Ini prinsip sunnah. Saling memberi uzur, saling bertoleransi. Kalau perbedaan itu berdasarkan ijtihad ulama. Wala yahmilu ba'duhum ala ba'din hikdan wala adawatan wala bagda. Dan mereka tidak saling benci dan bermusuhan karena sebab itu. Bal ya'taqiduna annahum ikhwah. Bahkan mereka meyakini mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Hatta wa in hasala bainahum hadzal khilaf. Meskipun terjadi perbedaan pendapat ini di kalangan mereka. Ada banyak contoh jamaah sekalian, bahkan terjadi sejak masa sahabat. Nabi SAW berpesan kepada para sahabat, janganlah seorang di antara kalian melakukan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Berangkatlah para sahabat. Lalu di tengah perjalanan, hampir maghrib. Maka sebagian para sahabat mencoba melakukan komparasi antara satu dalil dengan dalil yang lain. Nabi SAW mengatakan, jangan kamu sholat asar kecuali setelah tiba di tempat Bani Quraidah. Tapi bersamaan dengan itu, beliau juga memerintahkan sholat tepat pada waktunya. Maka mereka pun memahami maksud Nabi SAW, kita harus cepat ke sana, bukan sholat nunggu tiba di sana. Waktu sudah mau habis,
kita harus sholat di sini, di tengah jalan, sebelum habis waktu. Maka sahabat pun berbeda pendapat. Sebagian sholat di perjalanan, sebagian tetap mengikuti teks ucapan Nabi SAW, jangan sholat kecuali tiba di Bani Quraidah. Mereka berbeda pendapat. Sebagian sholat di perjalanan, sebagian sholat di sana, meskipun waktu sudah habis. Maka ketika hal ini dilaporkan kepada Nabi SAW, beliau tidak menyalahkan keduanya. Ini contoh jemaah sekalian perbedaan pendapat yang sama-sama berdasarkan dalil, sehingga mereka perlu berijtihad mana penerapan yang paling tepat. Contoh lain disebutkan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, di kalangan ulama salaf dahulu terjadi perbedaan pendapat tentang makan daging onta, apakah membatalkan wudu atau cuma lebih afdal saja kalau berwudu. Maka mereka beda pendapat. Sebagian mengatakan wudunya batal, sebagian mengatakan tidak batal, cuma lebih afdal dia berwudu. Tapi yang meyakini wudunya itu batal kalau makan daging onta, dia mau jadi makmum di belakang imam yang dia tahu imam ini baru saja makan daging onta, sehingga wudunya tidak sah. Wudunya sudah batal. Tapi dia masih mau menjadi makmumnya. Coba antum pikirkan. Dia menganggap wudu imam ini sudah batal karena makan daging onta. Tapi dia berdiri di belakang menjadi makmumnya. Kenapa? Karena imam meyakini wudunya tidak batal. Dan dalil tidaklah tegas dalam masalah ini. Nabi SAW mengatakan, tawadda'u min luhumil ibil. Berwuduklah kalau kalian makan daging onta. Sehingga ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan ini menunjukkan wudunya sudah batal. Sebagian berpendapat tidak, cuma lebih afdal berwudu. Nah, ini contoh perbedaan pendapat yang ulama nggak ada ijma di situ, nggak ada kesepakatan. Sehingga kita boleh berbeda pendapat. Kalau kita berikan contoh sangat banyak, intinya jangan gampang berpecah belah hanya karena perbedaan pendapat. Harus dipelajari dulu sejauh mana perbedaan pendapat itu. Jangan asal kita lihat saudara kita beda amalannya dengan kita, langsung kita anggap bukan bagian dari golongan kita. Itu poinnya. Jangan tergesa-gesa, pelajari dulu. Karena menjaga ukhuwah adalah kekuatan kita. Menjaga hubungan baik adalah ibadah yang sangat agung. Dan semakin besar cinta kita dan kasih sayang kita kepada saudara kita, semakin besar usaha-usaha kita untuk menjaga persatuan, itu menunjukkan semakin kuat iman kita. Ini sebagai penutup sebuah nasihat dikatakan oleh Al-Allamah Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafidhahumallahu ta'ala. Kullama qawya imanu syakhs qawiyat rahmatuhu bi ikhwani. Kata beliau, setiap kali iman seseorang menguat, maka akan semakin kuat pula kasih sayangnya kepada saudara-saudaranya sesama orang-orang yang beriman. Faquwwatuha fil abdi min quwwati imani. Maka kuatnya kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita itu berasal dari kuatnya iman kita. Wa dha'fuha min dha'fi imani. Sebaliknya, lemahnya kasih sayang kita kepada saudara-saudara seiman itu berasal dari lemahnya iman kita. Kata beliau, ini adalah zahir ayat dan hadis yang berbicara tentang ukhuwah selalu dihubungkan dengan keimanan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Lihat, selalu Allah hubungkan antara ukhuwah dan keimanan. Juga sabda Nabi SAW, "Innal mu'min lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'duhu ba'da." Sesungguhnya orang beriman terhadap orang beriman yang lainnya bagaikan sebuah bangunan. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Juga sabda Nabi SAW, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal humma." Perumpamaan orang-orang yang beriman itu
dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan berkasih sayang di antara mereka, dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan berlemah lembut di antara mereka, bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit, sampai tidak bisa tidur dan demam. Jadi, kuatnya persaudaraan, kuatnya kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita seiman, itu menunjukkan kuatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada sedikit hadiah bagi yang bisa jawab pertanyaan. Tadi saya sebutkan dua penafsiran Imam Mujahid rahimahullah. Sebutkan satu saja. Memberi manfaat kepada orang lain. Ini penafsiran yang pertama tentang makna orang yang penuh berkah. Masya Allah. Satu lagi. Apa? Apa itu? Apa maksudnya? Basar. Jadi pertanyaannya, makna orang yang penuh berkah. Apa kata Imam Mujahid? Mu'alliman lil khair. Masya Allah, selalu mengajarkan kebaikan. Apa kebaikan terbesar? Apa Pak? Mengajarkan tauhid dan melarang kesyirikan. Masya Allah. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Dakwah para nabi adalah dakwah tauhid. Masya Allah, Hasan, barakallahu fiik. Apalagi pertanyaannya nih? Tadi saya sebutkan dalil-dalil yang disebutkan, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ukhuwah bagian dari keimanan. Sebutkan satu dalilnya saja. Oh ya, sudah, yang sudah jawab. Yang belum, angkat tangan. Yang menjawab, yang ditunjuk. Nggak apa-apa, salah dikit. Tadi siapa yang jawab? Silakan Pak. Masya Allah. Innal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Dalil yang lain, angkat tangan dulu. Ditunjuk baru jawab. Innamal mu'minuna ikhwah. Masya Allah. Ada lagi? Ada satu lagi tadi hadisnya. Ada yang mau jawab? Satu lagi. Bukan antum. Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Masya Allah, barakallahu fiik. Perumpamaan orang-orang beriman seperti satu tubuh. Ya. Tadi saya sebutkan dua pondasi dakwah Rasulullah SAW yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sebutkan satu saja. Apa? Ikhlas. Masya Allah, barakallahu fiik. Satu lagi. Yang kedua, berdasarkan ilmu. Masya Allah, barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Oh, silakan Pak. Ini kan udah percobaan menyangkut tentang menggunakan uang Ustaz Bustami. Yang itu termasuk syirik apa enggak? Karena itu apa itu? Penarikan uang yang dilakukan Ustaz Kiai Bustami. Narik dari mana? ATM? Tapi itulah yang dibuat, harus menyetorkan uang untuk beli kajian apa macam lah. Dan itu sudah menyebar. Oh, uang gaib. Untuk sesajen, untuk persembahan kepada selain Allah. Uang gaib. Datang dari mana uangnya? Jamaah sekalian, istilah gaib
Istilah gaib itu adalah kekhususan milik Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang yang gaib kekhususan milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang tahu perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku-ngaku tahu perkara gaib sampai bisa mendatangkan uang gaib, berarti dia seakan-akan menyamakan dirinya dengan Allah. Maka dia orang musyrik. Ya, betul, gila juga. Wallahu alam, wabillahi taufik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.